Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Kak Nazar. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang saum Ramadan, membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya, serta aktifkan tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan video-video yang terbaru. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Dalam video kali ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa sih pengertian dari saum Ramadan? Kemudian yang kedua, apa dasar hukumnya? Dalilnya mana? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana ketentuannya? Ya, apa saja yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan? Kemudian yang terakhir adalah apa hikmahnya setelah kita menjalankan saum Ramadan? Oke, kita langsung bahas. Materi yang pertama adalah tentang pengertiannya. Pengertian dari saum kita akan bagi ke dalam dua hal. Yang pertama secara bahasa, yang kedua adalah secara istilah. Yang pertama, saum itu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-saumu atau as-siyamu, ya, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti makan, minum, hawa nafsu, dan berbicara yang tidak bermanfaat. Itu pengertian dari saum secara bahasa. Nah, tapi apa sih yang dimaksud dengan saum dari segi istilah yang dimaksud oleh Islam? Nah, pengertian saum secara istilah yang dimaksud oleh Islam adalah menahan diri dari segala sesuatu. Dari apa? Dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Kapan waktunya? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari saum secara istilah yang dimaksud oleh Islam. Jadi tidak hanya sekedar menahan, ya. Menahan dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus melaksanakan saum Ramadan? Kita akan lanjut ke materi pembahasan berikutnya, yaitu tentang dalilnya. Dalil dari saum ini berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, dalam ayat ini, Allah mewajibkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah saum. Kemudian, Allah juga sudah menjanjikan untuk orang-orang yang saum dengan baik akan mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa, hidupnya akan tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Nah, siapa yang mau? Makanya harus saum dengan baik. Ya, saum yang baik itu atau yang bisa mendapatkan predikat takwa
itu tentunya harus memahami dan mengikuti semua ketentuan-ketentuannya. Sekarang, mari kita lihat apa saja sih ketentuan-ketentuannya. Setidaknya akan ada 6 ketentuan yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah syarat wajibnya, kemudian syarat sah saum, kemudian rukunnya, hal yang membatalkan, kemudian orang-orang yang boleh berbuka atau yang tidak saum, kemudian yang terakhir adalah amalan sunnah yang harus kita lakukan supaya kita bisa menambah pahala saum kita. Oke, ini cukup banyak, jadi kita akan bahas satu-satu secara cermat dan tolong simak baik-baik. Ketentuan yang pertama yaitu syarat wajibnya. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib itu adalah hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah. Jadi, kalau seseorang sudah memenuhi syarat-syarat wajib saum ini, maka dia sudah wajib melaksanakan ibadah saum. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya? Yang pertama, tentu dia harus orang Islam. Kalau bukan Islam, tidak wajib dia melaksanakan saum Ramadan. Kemudian yang kedua, dia juga harus berakal sehat. Ya, kalau gila gimana? Ya berarti dia tidak wajib ya untuk melaksanakan ibadah saum. Ya, karena akalnya tidak sehat. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus balik. Ya, kalau belum balik gimana? Kalau belum balik, dia belum akan mendapatkan pahala dan dosanya. Kemudian yang terakhir, untuk syarat wajibnya, dia harus kuat atau mampu. Ya, jadi kalau sudah tua, sudah lemah, nah nanti kita akan bahas di ketentuan berikutnya bagaimana orang-orang yang tidak kuat atau tidak mampu jika tidak melakukan ibadah saum Ramadan. Nah, ini adalah syarat wajibnya. Jadi, kalau kamu sudah memenuhi 4 syarat ini, berarti kamu sudah wajib untuk melaksanakan saum Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, yang akan kita bahas adalah syarat sahnya. Nah, jika seseorang sudah wajib saum, maka selanjutnya dia harus memenuhi syarat sahnya. Ya, saumnya ini harus sah. Ya, syarat sah ini adalah hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan puasanya itu sah atau diterima. Jadi, sayang sekali kalau sudah saum tapi tidak sah. Ya. Nah, ini adalah syarat sahnya. Yang pertama, tentu dia harus Islam. Kalau misalnya ketika puasa kemudian dia berpindah agama ke agama yang lain, berarti saumnya tidak sah. Ya, kemudian yang kedua, ya, dia juga harus mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu berarti dia sudah dewasa. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu adalah mumayyiz. Ya, jadi dia harus bisa membedakan itu. Kemudian yang ketiga, dia kalau seorang perempuan harus suci dari haid dan nifas. Nifas ini adalah darah yang dikeluarkan setelah melahirkan. Jadi, ibu-ibu atau perempuan yang haid atau yang mengeluarkan darah nifas, dia tidak wajib untuk melaksanakan saum Ramadan dan tidak sah juga kalau melaksanakan saum Ramadan. Ya. Nah, kemudian syarat yang terakhir adalah harus dalam waktunya. Kalau tidak dalam waktunya bagaimana? Ya berarti tidak sah. Kapan waktunya? Tadi di awal sudah kita bahas, yaitu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari atau azan maghrib. Ya. Jadi kalau di luar itu misalkan saumnya jam 12 malam bisa atau tidak? Tidak bisa. Saumnya pasti tidak sah ya karena tidak sesuai dengan waktunya. Nah, ini adalah syarat sah dari saum Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, ketentuannya adalah rukun saum. Apa itu rukun? Rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan yang harus dipenuhi atau yang harus dilakukan. Jadi, kalian harus melakukan hal-hal ini kalau
saumnya mau sah, mau diterima. Ya, ini adalah rukunnya. Yang pertama, kalian harus niat. Niat itu apa? Niat itu artinya menyengaja bahwa kalian akan melaksanakan saum Ramadan di keesokan harinya. Niat saum biasanya dilaksanakan di malam hari. Ya, ada yang melafalkan, ada yang tidak. Yang melafalkan biasanya dengan nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardolillahi ta'ala. Ya, jadi niat saum ini biasanya dilafalkan di malam hari atau diniatkan, disengajakan malam harinya bahwa besok akan melaksanakan saum Ramadan. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah kalian harus menahan dari segala yang dapat membatalkannya. Tentu ini harus pada waktunya, yaitu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Nah, apa saja sih yang bisa membatalkan puasa? Oke, kita akan bahas di ketentuan berikutnya hal-hal yang membatalkan. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau yang harus kalian hindari supaya saumnya tidak batal. Jadi sah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang pertama adalah tentu makan dan minum. Jadi kalau kalian ketika saum makan dan minum, langsung batal saumnya. Kemudian yang kedua, muntah disengaja. Ya, jadi kalau kalian muntah dengan disengaja, ya, kalian tentu pasti langsung batal saumnya, ya, karena nanti akan mengeluarkan zat-zat yang ada dalam perutnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang membatalkan. Kalau keluar darah haid atau nifas, itu pasti yang perempuan juga akan langsung batal saumnya, ya. Selanjutnya yang keempat, gila atau hilang akal. Misalnya setelah zuhur dia gila atau hilang akal, berarti puasanya langsung batal hari itu juga. Ya, jadi jangan sampai gila, ya, harus dijaga akal sehatnya. Kemudian yang selanjutnya, keluar cairan mani dengan sengaja. Nih, jangan sampai kalian menyengaja mengeluarkan cairan mani ketika saum, karena itu akan membatalkan saum kalian. Ya, yang selanjutnya, yang terakhir adalah berhubungan suami istri. Nah, ini juga tentu akan membatalkan ibadah saum. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kalian hindari, yang tidak boleh kalian lakukan ketika ibadah saum, ya, karena akan membatalkan saum kalian. Nah, lalu siapa yang boleh berbuka? Ada loh orang-orang yang boleh berbuka atau yang boleh tidak berpuasa. Nah, ini adalah orang-orang yang boleh berbuka atau tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Ya, kalau dikhawatirkan saumnya itu bisa menambah parah sakitnya, ya, maka dia boleh berbuka atau tidak berpuasa. Tapi dia wajib untuk mengqodho. Ya, qodho itu artinya mengganti berpuasa di hari lain. Tentu saja kalau yang sakit setelah dia sudah sembuh. Jadi kalau misalkan dia sakit ketika saum Ramadan, ya, atau misalkan ketika berpuasa, atau ketika dia sedang saum, ya, maka dia wajib menggantinya di hari yang lain ketika dia sudah sembuh. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan dia sedang dalam perjalanan, ya, lagi mudik misalkan, ya, sebelum hari raya Idul Fitri, biasanya pada mudik, nah, terus tidak kuat untuk saum. Ya, dia juga boleh berbuka atau tidak berpuasa, tapi dia wajib mengqodho. Ya, wajib mengganti dengan berpuasa di hari yang lain. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan dia sudah lemah, sudah orang tua tidak kuat, nah tidak mampu, ya, tadi yang sudah disampaikan di awal, dia wajib membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin setiap hari yang ditinggalkan. Besarnya kurang lebih 3/4 liter. Jadi kalau kalian sudah tua, sudah lemah dan tidak kuat lagi untuk berpuasa atau saum, ya,
maka silahkan boleh tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, orang yang boleh tidak berpuasa atau yang boleh tidak saum adalah ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, ibu hamil atau ibu menyusui ini boleh tidak berpuasa, ya, tapi dia ada yang mengatakan wajib qadha, ada yang mengatakan wajib fidyah, dan ada juga yang mengatakan wajib qadha dan fidyah. Ya, ini perbedaan pendapat, tapi silahkan dipilih salah satu mana pendapat yang menurut kalian lebih kuat. Jadi ini adalah 4 orang yang boleh berbuka atau yang boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memaksimalkan pahala dari saum yang kita lakukan? Nah, ini ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan saum Ramadan kita. Ya, yang pertama, dari mulai pagi kita bisa mengakhirkan makan sahur. Jadi, makan sahurnya bisa kita maksimalkan di akhir-akhir waktu menjelang azan subuh, ya, atau sebelum imsak. Jadi kalau imsaknya misalkan 4:30, ya, nah kita jangan makan jam 12 malam atau jam 1 malam, tapi kita bisa makan kurang lebih jam 3:30 atau jam 4. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah memperbanyak amal ibadah, ya, seperti memperbanyak sedekah, tadarus Al-Quran, berzikir, sholat sunnah, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Ya, itu juga bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah saum kita. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah memberi makan orang yang hendak berbuka. Nah, ini ada kelebihannya. Jadi kalau kita memberi makan orang yang hendak berbuka puasa atau berbuka saum, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari orang yang saum tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang saum tersebut. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah berbuka dengan berdoa, ya, dan menyegerakannya. Itu yang paling penting, ya. Jadi setelah kita berdoa dan harus kita segerakan berbukanya, ya. Jadi ketika azan maghrib tiba, kita langsung berbuka dan itu menambah pahala ibadah saum kita, insya Allah. Nah, selanjutnya amalan sunnah yang bisa kita lakukan adalah berbuka dengan yang manis. Ya, kalau Rasulullah pada zaman itu berbuka dengan kurma atau dengan air putih juga boleh. Ya, nah ini untuk menambah pahala dari saum yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan, ya, ketika saum Ramadan adalah menjaga sholat malam kita. Nah, di bulan Ramadan ini ada sholat yang khusus yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini harus kita jaga. Kalau kalian mau tahu ketentuan sholat tarawih, bisa dilihat di link di atas ini. Ya, ini sudah ada ketentuan atau hal-hal yang berhubungan dengan sholat tarawih. Ini harus kita jaga, jangan sampai ditinggalkan, karena ini akan menambah atau memaksimalkan pahala ibadah saum kita. Nah, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah beriktikaf pada 10 malam terakhir. Jadi Rasulullah ketika 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu mengencangkan sabuknya. Artinya apa? Rasulullah lebih giat lagi, lebih memaksimalkan lagi amalan-amalannya di 10 hari terakhir ini. Karena di 10 hari terakhir ini ada suatu malam yang bernama Lailatul Qadar.
Nah, setelah kita mengetahui, setelah kita memahami ketentuan-ketentuan dari saum, nah kita juga perlu tahu apa sih hikmahnya, apa sih manfaatnya setelah kita melaksanakan ibadah saum. Ini adalah hikmah dari kita menjalankan ibadah saum atau ibadah puasa. Yang pertama, ibadah saum ini bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Seperti yang tadi sudah disampaikan, di surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa orang-orang yang berpuasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, ini adalah hikmah kita melaksanakan saum Ramadan. Kemudian yang kedua, melatih kejujuran. Tentu saja, ibadah saum ini adalah ibadah pribadi. Bisa saja ya, seseorang misalkan kelihatannya saum, tapi di rumah dia makan, misalkan ya. Nah, ini melatih kejujuran sehingga kedepannya setelah kita beribadah saum, setelah lepas dari bulan Ramadan, kita terbiasa jujur bahwa apa yang kita ucapkan itu kita perbuat, dan apa yang kita perbuat itu yang kita ucapkan. Nah, itu adalah jujur. Kemudian yang selanjutnya, itu ibadah saum juga bisa menanamkan rasa empati dan kasih sayang. Kita bisa merasakan bagaimana kondisi fakir miskin ketika mereka kelaparan. Nah, jadi kita bisa berempati kepada mereka. Sehingga kita harus rajin bersedekah. Kita harus banyak menginfakkan harta kita kepada mereka supaya kedepannya mereka juga bisa makan seperti kita dalam kondisi sehari-hari. Ya. Nah, ini jadi ibadah saum juga bisa menanamkan rasa empati dan juga kasih sayang. Kemudian yang keempat, hikmahnya kita bisa sehat jasmani dan juga sehat rohani. Sehat jasmani tentu saja, ya, lambung kita diistirahatkan. Perut kita diistirahatkan ketika saum Ramadan ini. Ya, sehingga insya Allah nanti setelah saum Ramadan, kita akan menjadi orang yang sehat jasmani dan juga rohani. Ya, tadi rohaninya kita sudah dilatih kejujurannya, sudah ditanamkan rasa empati dan kasih sayang kepada sesama. Saum ini menjadikan kita sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang terakhir, setidaknya saum ini bisa melatih kesabaran atau pengendalian diri. Tadi ada banyak sekali amalan-amalan sunnah, dan ada satu amalan sunnah yang tidak boleh dilakukan, yaitu melakukan hal yang sia-sia atau yang tercela. Ya, jadi kita harus sabar, kita harus bisa mengendalikan diri kita, ya, supaya tidak rusak amalan ibadah saum kita. Nah, kalau kita sudah dilatih sebulan penuh, insya Allah 11 bulan ke depannya, kita juga bisa mengendalikan diri kita dari hal yang sia-sia atau hal-hal yang tercela. Nah, setidaknya ada 5 hikmah saum yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita gali ya dari ibadah saum ini. Oke, itulah adik-adik video tentang ibadah saum yang bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Semoga setelah kita memahami pengertian, dalil, ketentuan, dan hikmah saum, kita jadi lebih termotivasi untuk melaksanakan ibadah saum dan juga lebih termotivasi untuk melaksanakan amalan-amalan sunnahnya untuk memaksimalkan pahala dari ibadah saum kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta bagikan kepada teman-temanmu yang lain, supaya teman-temanmu yang lain juga bisa mendapatkan pelajaran dari video ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.